Malam 15 Agustus 1945, Jakarta berada dalam suasana yang sulit digambarkan. Di permukaan, kota tampak biasa. Lampu-lampu masih menyala, aktivitas berjalan sebagaimana mestinya. Namun di balik itu, ketegangan sedang tumbuh. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu telah menyebar secara diam-diam. Dan bagi para pemuda, berita itu seperti lonceng yang menandakan satu hal: waktunya telah tiba. Tetapi waktu tidak pernah berdiri diam. Semakin lama keputusan ditunda, semakin besar rasa takut mereka bahwa kesempatan akan hilang. Karena para pemuda memahami satu kenyataan penting. Walaupun Jepang telah menyerah, tentara mereka di Indonesia masih memegang senjata. Dan di luar sana, pasukan sekutu bersiap datang. Jika sekutu tiba sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, situasi bisa berubah rumit. Bisa jadi, Indonesia kembali diperlakukan sebagai wilayah jajahan yang menunggu penyerahan kekuasaan. Dan itulah yang paling mereka takutkan. Malam itu, di antara kelompok pemuda terjadi pembicaraan serius. Bukan lagi tentang apakah Indonesia harus merdeka, karena semua sepakat soal itu. Tetapi tentang bagaimana memastikan proklamasi benar-benar terjadi. Mereka mulai menyimpulkan, desakan melalui diskusi saja tidak cukup, karena Soekarno dan Muhammad Hatta masih memilih berhitung secara hati-hati. Sementara menurut mereka, waktu sudah terlalu sempit. Akhirnya, sebuah keputusan besar diambil. Keputusan yang berani sekaligus berbahaya. Mereka akan membawa kedua tokoh itu keluar dari Jakarta. Bukan untuk mencelakai, bukan pula untuk melawan, tetapi untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendorong keputusan proklamasi segera diambil. Tokoh-tokoh muda seperti Wikana, Khairul-Saleh, serta Sukarni mulai bergerak. Dan menjelang dini hari, rencana itu dijalankan. Tanggal 16 Agustus 1945, salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Indonesia terjadi. Peristiwa yang kini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Hari masih sangat pagi, udara Jakarta belum sepenuhnya terang. Ketika rombongan pemuda datang, mereka menemui Soekarno. Situasinya tidak seperti adegan penculikan dalam film. Tidak ada senjata diarahkan, tidak ada kekerasan brutal. Namun suasananya serius, karena keputusan besar sedang dipertaruhkan. Bersama dengan keluarganya, termasuk Fatmawati dan bayi kecil mereka, Guntur Soekarno Putra. Soekarno dibawa keluar Jakarta. Sementara Muhammad Hatta juga ikut dalam rombongan. Tujuan mereka adalah sebuah daerah di Rengas Dengklok. Lokasi yang dianggap cukup aman, jauh dari pengawasan Jepang, dan memungkinkan pembicaraan berlangsung lebih bebas. Perjalanan itu bukan perjalanan biasa. Di dalam kendaraan, tak hanya ada manusia, tetapi juga ketegangan, karena tidak semua pihak memahami apa yang sedang terjadi. Bagi sebagian orang, tindakan itu tampak nekat, namun bagi para pemuda, inilah satu-satunya jalan. Ketika rombongan tiba di Rengas Dengklok, suasana pedesaan menyambut mereka. Suasana yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, namun ketenangan itu tidak mencerminkan apa yang sedang berlangsung di dalam pikiran para tokoh. Mereka ditempatkan di sebuah rumah milik seorang keturunan Tionghoa bernama Chiao Ki-siong. Di rumah sederhana itulah nasib bangsa sedang diperdebatkan. Di tempat itu, perdebatan kembali terjadi. Para pemuda berbicara dengan penuh semangat. Mereka mendesak, mereka meyakinkan, dan mereka terus mengingatkan bahwa Jepang telah kalah. Menurut mereka, tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Kemerdekaan harus diproklamasikan hari itu juga. Namun Soekarno tetap pada pendiriannya. Ia tidak menolak kemerdekaan, tetapi ia memikirkan akibatnya. Karena satu keputusan dapat menentukan nasib jutaan rakyat. Konon, dalam salah satu pembicaraan yang terkenal, nada suara meninggi, ketegangan terasa nyata. Dan di tengah ketekanan itu, Soekarno menyampaikan pandangannya dengan tegas. Ia mempertanyakan, apakah para pemuda benar-benar siap jika terjadi pertumpahan darah? Apakah mereka siap jika Jepang menyerang? Dan apakah rakyat sudah dipersiapkan?
Pertanyaan itu bukan lahir dari rasa takut, melainkan dari tanggung jawab. Karena seorang pemimpin tidak hanya memikirkan keberanian, tetapi juga akibat. Namun di sisi lain, para pemuda melihat masalah secara berbeda. Bagi mereka, justru menunggu adalah bahaya terbesar. Mereka khawatir bahwa keterlambatan akan menghancurkan momentum. Dan diskusi itu berlangsung dalam suasana yang tidak mudah. Bayangkan, di sebuah rumah sederhana, di sebuah daerah kecil, sekelompok orang sedang memperdebatkan keputusan yang akan menentukan sejarah bangsa. Tidak ada internet, tidak ada komunikasi cepat, tidak ada kepastian. Yang ada hanyalah keyakinan dan pertaruhan besar. Sementara itu di Jakarta, kondisi tidak kalah tegang. Karena ketika kabar tentang dibawanya Soekarno dan Muhammad Hatta menyebar, tokoh-tokoh lain terkejut. Di antara mereka terdapat Ahmad Soebardjo. Ia memahami jika situasi ini tidak segera diselesaikan, konflik internal bisa semakin buruk. Dan yang paling berbahaya, proses kemerdekaan justru dapat terganggu. Maka ia bergerak. Di Jakarta, Ahmad Soebardjo mencari jalan keluar. Ia menemui para pemuda, bernegosiasi, berbincang panjang, dan mencoba membangun kepercayaan. Bukan pekerjaan mudah, karena para pemuda saat itu sangat curiga. Mereka takut jika Soekarno kembali ke Jakarta tanpa kepastian, maka proklamasi akan kembali tertunda. Namun Ahmad Soebardjo memberikan jaminan. Ia meyakinkan bahwa proklamasi akan dilaksanakan, bahwa perjuangan tidak akan dikhianati, dan bahwa waktu yang tersisa akan digunakan untuk menyelesaikan semuanya. Negosiasi itu menjadi salah satu momen penting yang jarang mendapatkan sorotan. Karena tanpa diplomasi, ketegangan di antara pejuang sendiri bisa saja menjadi lebih rumit. Akhirnya, kesepakatan tercapai. Rombongan akan kembali ke Jakarta, dan disinilah babak baru dimulai. Matahari mulai bergerak ke barat, sementara di jalan menuju Jakarta, tak seorang pun benar-benar tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi salah satu malam paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Karena setelah kembali, mereka tidak akan tidur, mereka tidak akan beristirahat, mereka justru akan memasuki malam penuh rahasia. Malam ketika naskah kemerdekaan mulai dirumuskan. Dan yang mengejutkan lagi, proses itu berlangsung di rumah seorang perwira Jepang. Ketika mobil bergerak meninggalkan Rengas Dengklok, ketegangan belum berakhir. Sebaliknya, semuanya baru memasuki tahap yang lebih berbahaya. Karena waktu semakin sempit, Jepang masih bersenjata. Sekutu bisa datang kapan saja. Dan malam itu, Indonesia sedang menuju sebuah rumah yang kelak dikenang sejarah. Rumah tempat naskah proklamasi akan lahir. Namun, tidak semua orang malam itu mendukung kemerdekaan. Dan ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Apakah proklamasi benar-benar akan berhasil dilakukan? Sore mulai turun ketika rombongan dari Rengas Dengklok akhirnya kembali menuju Jakarta. Perjalanan itu terasa berbeda, bukan lagi perjalanan penuh perdebatan, melainkan perjalanan yang dipenuhi rasa kesadaran bahwa waktu benar-benar hampir habis. Di luar kendaraan, kota Jakarta masih berdiri sebagaimana biasanya. Namun di balik suasana itu, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh banyak orang. Sejarah sedang bergerak, dan malam itu nasib sebuah bangsa akan ditentukan bukan di medan perang, bukan pula di Istana Megah, tetapi di sebuah rumah yang tidak banyak diduga orang. Setelah kembali ke Jakarta, para tokoh segera bergerak. Tidak ada waktu untuk menunda, tidak ada ruang untuk keraguan panjang. Karena janji telah dibuat, kemerdekaan harus dipersiapkan. Dan malam itu pembicaraan penting segera dilakukan. Salah satu tujuan utama mereka adalah menemui pihak militer Jepang, bukan untuk meminta izin kepada mereka, tetapi untuk mengetahui situasi sebenarnya. Karena walaupun Jepang telah menyerah pada sekutu, tentara mereka di Indonesia masih memiliki kewajiban menjaga status quo
sampai pasukan sekutu tiba. Artinya, jika Jepang memutuskan bertindak keras, situasi dapat berubah sangat berbahaya. Maka para tokoh menemui Jenderal Kumachi Harada. Pertemuan itu penting karena mereka ingin mengetahui apakah Jepang akan mendukung atau menghalangi. Namun jawaban yang diterima tidak memberi kepastian yang diharapkan. Pihak Jepang menyatakan mereka tidak dapat memberikan persetujuan. Mereka terikat pada perintah setelah penyerahan Jepang kepada sekutu. Bagi sebagian orang, jawaban itu mungkin terdengar seperti jalan buntu. Namun justru disinilah keputusan besar mulai terbentuk. Karena jika Jepang tidak bisa memberi dukungan, maka bangsa Indonesia harus bergerak dengan tanggung jawabnya sendiri. Dan setelah pertemuan itu, malam semakin larut. Namun pekerjaan sesungguhnya baru dimulai. Di tengah kota Jakarta, ada sebuah rumah yang malam itu menjadi tempat berkumpul. Rumah milik seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Namanya Laksamana Tadashi Maeda. Banyak orang bertanya, mengapa justru rumah seorang Jepang menjadi tempat lahirnya naskah kemerdekaan Indonesia? Jawabannya ada pada situasi politik saat itu. Laksamana Tadashi Maeda dikenal memiliki hubungan baik dengan tokoh-tokoh Indonesia. Dan sebagai perwira Angkatan Laut, posisinya berbeda dengan Angkatan Darat Jepang yang lebih ketat dalam urusan politik. Ia tidak secara resmi menyusun proklamasi, namun ia menyediakan tempat yang relatif aman untuk pertemuan berlangsung. Rumah itu berada di Jakarta. Malam 16 Agustus 1945, bangunan tersebut menjadi saksi bisu. Tidak ada lampu sorot, tidak ada keramaian, tidak ada pengawalan besar. Hanya sekelompok orang yang sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan sejarah. Ketika mereka tiba, suasana masih penuh ketegangan. Waktu menunjukkan malam yang semakin larut. Tetapi tidak ada yang memikirkan tidur. Karena sebelum matahari terbit, sebuah keputusan harus selesai. Di rumah itulah tokoh-tokoh mulai berkumpul. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo, dan ada beberapa tokoh lain yang ikut menyaksikan malam bersejarah itu. Mereka duduk, berbicara, dan mempertimbangkan, karena yang akan ditulis bukan sekedar teks, melainkan pernyataan lahirnya sebuah bangsa. Bayangkan suasana malam itu. Tidak ada komputer, tidak ada mesin pencari, tidak ada kesempatan revisi tanpa batas. Yang ada hanya kertas, pikiran, dan rasa tanggung jawab yang sangat besar. Pembahasan dimulai. Mereka mendiskusikan isi pernyataan kemerdekaan. Dan di tengah malam yang sunyi itu, kalimat demi kalimat mulai dirumuskan. Ahmad Subarjo memberikan usulan mengenai bagian awal, kalimat yang menegaskan kehendak bangsa Indonesia. Sementara Muhammad Hatta memikirkan susunan yang tepat, dan Soekarno menuliskan konsepnya dengan tangan. Suasana tidak selalu tenang. Ada diskusi dan ada perdebatan pendapat kecil, karena setiap kata memiliki arti besar. Mereka sadar dunia mungkin akan membaca teks itu, dan sejarah akan mengingatnya. Pada akhirnya konsep naskah berhasil disusun. Sebuah teks singkat, tetapi maknanya luar biasa. Teks yang kelak dikenal sebagai naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, drama malam itu belum usai, karena ternyata masih ada persoalan berikutnya. Siapa yang akan mendandatanganinya? Bagi sebagian orang, pertanyaan ini mungkin terlihat sederhana. Tetapi malam itu persoalan penandatanganan menjadi perdebatan penting. Awalnya ada gagasan agar seluruh wakil yang hadir ikut menandatangani. Namun ada tokoh pemuda, Soekarni, mengajukan pendapat berbeda. Menurutnya, proklamasi tidak perlu ditandatangani banyak orang. Ia mengusulkan cukup 2 nama atas nama bangsa Indonesia. Usulan itu memiliki makna dan simbolik yang kuat, bahwa kemerdekaan bukan milik kelompok tertentu, bukan milik organisasi tertentu, tapi milik seluruh bangsa. Dan akhirnya keputusan diambil.
naskah akan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kalimat itu kelak menjadi salah satu bagian paling bersejarah dalam perjalanan negeri ini. Namun naskah tulisan tangan masih belum siap digunakan. Ia harus diketik, dan disinilah muncul satu nama penting yang sering kali luput dari perhatian. Nama itu adalah Sayuti Melik. Malam itu, ia mendapatkan tugas penting, mengetik naskah proklamasi. Tugas yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat menentukan, karena kesalahan kecil saja bisa mengubah arti. Mesin tik pun disiapkan. Konon, mesin tik yang digunakan berasal dari kantor milik perwira Jerman yang bekerja sama dengan Jepang dan kemudian dipinjam untuk keperluan malam itu. Di tengah suasana tegang, Sayuti Melik mulai mengetik. Suara mesin tik memecah kesunyian malam. Bunyi sederhana itu mungkin terdengar biasa, namun malam itu setiap hentakan tombol seperti sedang menulis nasib bangsa. Menariknya, saat mengetik ada beberapa perubahan kecil dibanding naskah tulisan tangan. Bukan perubahan makna, tetapi penyempurnaan redaksi. Dan semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati. Ketika hasil ketikan selesai, semuanya memandang teks itu. Pendek, sederhana, hanya beberapa kalimat, tetapi beratnya lebih besar daripada ribuan pidato. Kini naskahnya sudah ada. Tinggal satu pertanyaan besar yang tersisa. Di mana dan bagaimana proklamasi akan dibacakan? Malam hampir berakhir. Waktu bergerak menuju dini hari. Naskah kemerdekaan telah selesai. Tanda tangan telah diputuskan. Dan sejarah tinggal selangkah lagi. Namun justru di saat paling menentukan itu, ketidakpastian masih menyelimuti. Karena pembacaan proklamasi belum sepenuhnya aman. Tentara Jepang masih berada di Jakarta. Situasi masih rapuh. Dan tidak seorang pun tahu apakah pagi nanti akan berjalan damai atau berubah menjadi kekacauan. Beberapa jam pada saat itu, matahari akan terbit dan Indonesia akan menghadapi pagi paling bersejarah dalam hidupnya.